Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafin nabiyyin wal mursalin. Nabiyyina al-a'zamil amjadi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fahadha mukhtasarun latifun fil fununis thalathah. Ini merupakan suatu kitab ringkasan di dalam fununis thalathah, di dalam fan yang tiga, yaitu adalah fan yang disebutkan di dalam ilmul balaghah. Di dalam ilmul balaghah ini akan diterangkan ada tiga mata pelajaran. Yang pertama yaitu adalah namanya fannul ma'ani. Yang kedua yaitu adalah fannul bayan. Yang ketiga yaitu adalah fannul badi'. Yang mana insya Allah itu akan kita ketahui bagaimana keterangannya, perbedaannya, dan apa saja yang dibahas di dalam kitab Mukhtasar ini. Yang mana ini Mukhtasar, nama kitabnya yaitu adalah Bughyatul Mubtadi, karya dari Syekh Muhammad Yusuf Rashid Al-Azhari. Beliau ini luar biasa bikin ringkasan yang akan beliau terangkan nanti. Ini adalah ringkasan dari kitab Al-Jawharul Maknun yang biasanya di pondok-pondok pesantren dipelajari. Dan sebab daripada kenapa beliau meringkas kitab ini akan beliau terangkan nanti di muqaddimah kitab beliau ini. Beliau masih hidup, mudah-mudahan beliau diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan, dan panjang umur. Dan beliau pun punya channel YouTube, nama channel YouTube-nya Abu Gais, yang mana beliau di channel itu menyelam di dalam lautan Mu'allagatus Saba'. Kalau mau belajar Mu'allagatus Saba' secara mendetail bisa kunjungi YouTube beliau itu. Naam, hakata. Insyaallah ini kitab balaghah, kita lihat di akhir zaman ini yang paling gampang diberikan pahaman kepada santri-santri yang mau memaham daripada ilmu balaghah, yaitu dengan membaca kitab Bughyatul Mubtadi ini. Namanya saja Bughyatul Mubtadi, yaitu intisari daripada suatu pelajaran atau apapun, makanan, minuman. Intisari itu namanya bughyah. Ini adalah intisari karena ini adalah kitab balaghah, intisari daripada ilmu balaghah yang sangat cocok bagi para mubtadiin, para pemula di dalam belajar ilmu balaghah. Naam. Yang mana kitab balaghah ini secara tarikh perlu diketahui penyebab daripada peletakannya yaitu adalah dulu para ulama mereka ada selisih pendapat di dalam makna i'jazul Quran. Apa sih i'jazul Quran? Yaitu adalah Al-Quran ini sesuatu yang mematahkan daripada tuduhan-tuduhan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bohong. Dan Al-Quran ini adalah isi dan kandungan maknanya luar biasa yang membikin orang-orang tidak bisa dan putus asa untuk membikin seumpamanya. Sehingga dari situ orang bisa mengetahui bahwasanya Al-Quran itu memang adalah kalam sang pencipta, adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Namun di kalangan para ulama terdahulu mereka berselisih pendapat, apa sih wajhul i'jaz? Dari sudut pandang apa i'jazul Quran ini? Dari sudut pandang apa kok bisa Al-Quran ini orang tidak bisa membikinnya? Maka di sini ada beberapa pendapat ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Burgugi. Beliau ini pensyarah daripada Talkhis Al-Ghazwaini. Nanti akan kita ketahui siapa itu Al-Imam Al-Ghazwaini, apa itu kitab At-Talkhis. Nah, beliau di sana menyebutkan bahwasanya di dalam wajhul i'jaz itu kurang lebih ada 4 madhab. Pendapat pertama, dan ini sesuai dengan pendapatnya Mu'tazilah, yaitu adalah Al-Quran ini sebenarnya mengapa orang tidak bisa membikinnya, orang putus asa untuk membikinnya, karena Allah Subhanahu wa taala memalingkan dan membuat orang-orang tidak bisa membuatnya. Jadi sebenarnya kalau seandainya Allah taala tidak menghalangi mereka membikin, niscaya mereka bisa membikinnya.
Namun Allah SWT sarafahum, memalingkan mereka, memutar daripada akal mereka ketika sudah mulai sampai ke tujuan. Misalnya orang bepergian, maka sebelum sampai tujuan itu Allah SWT putarkan, palingkan orang tersebut. Seakan-akan seperti itu. Sebenarnya orang para fasahah itu mungkin saja mereka bikin, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memalingkan, yang menjaga agar orang tidak bisa memperbuat daripada bikin seumpama daripada Al-Qur'an itu. Ini namanya gaulus sorf namanya ya. Dan ini adalah pendapat Mu'tazilah. Hakadha. Dan sebahagian daripada ulama banyak yang mail kepada ini karena katanya dari mana wajhul i'jaz itu? Kalau bukan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita lihat daripada mu'allagat dan lain sebagainya, itu luar biasa kalam-kalam atau ungkapan-ungkapan daripada orang-orang terdahulu. Namun nanti akan kita terangkan pendapat yang lain lagi. Jadi mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu sama seperti kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab para anbiya terdahulu. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan dalam Al-Qur'an ini agar orang-orang tidak bisa memperbuatnya, karena Allah taala memalingkan mereka untuk bisa membuat seumpama apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yaitu adalah katanya Al-Qur'an ini mempunyai uslub atau tata cara sendiri yang berbeda daripada ungkapan manusia. Karena ungkapan manusia itu antara syair dengan arut, dengan timbangan-timbangan tertentu, atau mereka dengan saja, atau mereka cuma menyebutkan yursilu irsalan, menyebutkan begitu saja. Adapun uslub dan tata cara Al-Qur'an ini beda, sangat berbeda, beda daripada ungkapan manusia. Apalagi kalau kita lihat ada istilah magati'ul ayat, ya'lamun wadduha wallaili idza saja wasyamsi wadduhaha walqamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Maka uslub ini berbeda daripada uslub-uslub yang disebutkan oleh para manusia, maka di sanalah i'jaznya. Manusia tidak bisa bikin uslub seperti ini. Hakadha. Ini pendapat yang kedua. Wahakadha. Adapun pendapat yang ketiga, kenapa i'jaz? Mereka mengatakan bahwasanya karena Al-Qur'an ini mencakup daripada khabar-khabar gaib. Khabar-khabar yang telah telah lampau. Masa-masa telah lewat. Dan Al-Qur'an juga mengandung daripada hal-hal yang belum terjadi, sudah ada prediksi di sana. Subhanallah. Dalam Al-Qur'an itu disebutkan daripada akhbar-akhbar yang akan datang. Apalagi kalau kita mau meneliti di sana ada akhbar yaumul qiyamah, ada akhbar daripada barzakh dan lain sebagainya, itu tersebut di dalam Al-Qur'an. Bagaimana surga, bagaimana neraka, dan bahkan di dunia ketika para sahabat dan Nabi Muhammad SAW itu lagi duduk bersama, para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang khabar sesuatu yang akan terjadi, memprediksi daripada bagaimana kejadian yang akan datang terjadi. Ketika terjadi peperangan antara Persia sama Romawi, maka para sahabat menanyakan kepada Rasulullah SAW, maka Allah Ta'ala menjawab di dalam surah Ar-Rum, ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Bahwasanya ketika terjadi peperangan antara Persia sama Romawi, maka yang akan menang yaitulah orang-orang Persia. Dengan sebab-sebab yang insyaallah akan kita terangkan di waktu lain, yaitulah diantaranya mereka lebih berpengalaman sekitar 1735 tahun. Adapun orang-orang Romawi baru saja sekitar 500 sampai 600 tahun pengalaman dalam perang. Maka wajar saja mereka menang. Tapi wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Walaupun mereka kalah, mereka akan menang kembali, merebut kemenangan. Wahakadha. Ini sesuatu yang terjadi. Fi bid'i sinin, disebutkan oleh Allah Ta'ala, fi bid'i sinin, antara sekitar 3 sampai 9 tahun. Memang benar ternyata terjadi kemenangan daripada orang-orang Romawi sekitar 7 tahun setelah diturunkan daripada ayat tersebut. Wahakadha. Maka disinilah wajah daripada i'jazul Quran. Sedangkan manusia mereka tidak tahu daripada kejadian-kejadian yang akan datang. Adapun yang keempat yaitulah mereka mengatakan mu'jiznya, i'jaznya Quran itu dengan fasahahnya. Luar biasa kefasihan daripada Al-Qur'an tersebut. Dengan makna fasahah di sini yaitulah ada kelebihan secara lafaz di dalam ungkapan tersebut seperti tasbih, isti'arah, kinayah, irsalul masal. Di dalam perumpamaan-perumpamaan ada namanya jinas.
ada tauriyah dan lain sebagainya. Naam, hakadha. Ini ada 4 pendapat ini. Setelah itu datanglah daripada Al-Imam Abdul Qahir Al-Jurjani, yang mana beliau ini adalah pencetus pertama di dalam ilmul balaghah. Nanti akan kita terangkan bagaimana beliau mencetus daripada ilmul balaghah ini. Maka beliau cocok dengan pendapat keempat ini, yaitu di dalam segi fasahahnya. Namun perbedaannya bukan cuma di dalam segi isti'arahnya, tashbihnya dan lain sebagainya. Tetapi kata beliau, wajah i'jaznya ini yaitu fasahahnya dan asrar at-tarakib, yaitu adalah sir di dalam penyusunan yang luar biasa. Naam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan daripada sesuatu maksud, tujuannya sangat jelas dan luar biasa, membikin orang-orang seakan-akan mereka tersihir dengan ungkapan tersebut. Saking luar biasanya daripada ungkapan tersebut, sehingga kalau manusia memikirkan untuk bagaimana menyusun seperti itu, maka mereka tidak sanggup untuk menyusunnya tersebut. Wahakadha. Naam. Nah, oleh karena itulah beliau akhirnya membikin karya pertama kali di dalam ilmul balaghah. Walaupun ilmul balaghah ini adalah sesuatu yang sudah menjadi jati diri, menjadi tabiat bagi orang-orang Arab. Naam. Namun awal yang meletakkan daripada ilmul balaghah ini yaitu adalah Al-Imam Abdul Qahir Al-Jurjani ini. Naam. Wa illa fal balaghah fi qulubihim. Fal balaghah sajayahum. Balaghah itu adalah jati diri mereka sudah. Bagaikan pernafasan bagi mereka. Itu sudah keluar masuk dari mulut mereka biasa saja, tanpa mereka berpikir. Di dalam misalnya mereka mengatakan bahwasanya Z itu ada kemiripan dengan Asad cuma sekitar 50%, maka mereka mengatakan Zaidun kal Asad misalnya. Naam, tapi kalau mereka mengatakan bahwasanya Z itu 100% keberaniannya seperti Asad, mereka mengatakan Zaidun Asadun. Wah, kata seperti yang akan datang kita terangkan di dalam ilmu balaghah ini. Maka beliau pun Al-Imam Abdul Qahir Al-Jurjani untuk menerangkan daripada wajhul i'jaz itu di dalam asrarut tarakib ma'afasahatil kalam, akhirnya beliau membikinlah daripada kitab namanya Asrarul Balaghah. Nah, maka Asrarul Balaghah ini adalah kitab yang pertama kali dicetus oleh Al-Imam Abdul Qahir Al-Jurjani. Naam, yang mana di sana beliau di dalam Asrarul Balaghah ini mengisyarahkan daripada ilmul bayan. Di sana ilmul bayan, dan juga beliau membuat karya namanya Dalailul I'jaz, dalil-dalil i'jaz. Naam, yang mana Dalailu I'jazil Quran ini beliau menerangkan seputar daripada ilmul ma'ani. Awalnya orang tidak tahu ini yang mana ilmul ma'ani dan yang mana yang ilmul bayan, sampai datang setelah itu Al-Imam Az-Zamakhsyari yang menjelaskan. Karena Al-Imam Abdul Qahir Al-Jurjani itu di dalam kitab tersebut mengisyarahkan daripada ini ma'ani, hada min bayan, hada minal ma'ani, hada minal bayan. Maka Al-Imam Az-Zamakhsyari pun membedakan yang mana ilmul ma'ani dan ilmul bayan. Maka ulama ya, setelah Al-Imam Abdul Qahir Al-Jurjani yaitulah Al-Imam Az-Zamakhsyari. Di dalam kitab beliau atau tafsir beliau yaitulah Al-Kasyaf. Naam, dan akhirnya beliau di sana memperdalam dan memperbanyak pembahasan daripada ilmul ma'ani, dan beliau di sana juga menambahkan daripada pembahasan-pembahasan seperti al-mudmar wal mudhar, yang mana itu tidak disebutkan di dalam kitabnya Al-Imam Abdul Qahir Al-Jurjani. Naam, di dalam Asrarul Balaghah Abdul Qahir Al-Jurjani itu juga disebutkan sedikit daripada ilmul badi'. Naam, sampai datang daripada Al-Imam Fakhrur Razi, dan beliau menambahkan daripada ilmul badi', yang mana ilmul badi' ini sebenarnya ada sedikit sudah dibahas di dalam Asrarul Balaghah punya Imam Abdul Qahir Al-Jurjani. Namun di sini ditadwin secara khusus ilmul badi' ini oleh Al-Imam Fakhrur Razi, yang mana beliau bikin karya namanya Nihayatul Ijaz fi Dirayatil I'jaz. Nah, ini adalah awal daripada talkhis kitabnya Al-Imam Jurjani dan Imam Zamakhsyari. Dua kitab itu seakan-akan beliau kumpulkan dalam satu kitab ini, yaitu adalah Nihayatul Ijaz fi Dirayatil I'jaz. Nah, yang mana ilmul badi' beliau tambahkan di sana, beliau mengambil dari kitab adab yang berbahasa Farisi. Nah,
lil Imam Rashiduddin Al-Umari yang dikenal dengan Watwat, Imam Watwat. Naam, yang mana ini dikarang dengan lughah Faris. Naam, lughah Farisi. Akhirnya beliau translate dan beliau bikin karya ilmul badi' tersebut. Naam, hakada. Sampai akhirnya datang imam setelahnya, itulah yang bernama Al-Imam As-Sakkaki. Naam, maka Imam Sakkaki ini adalah imam yang sangat luar biasa jasanya dalam ilmu balaghah, karena beliaulah yang mengumpulkan daripada ilmu-ilmu daripada ilmu balaghah ini. Beliau talkhis, beliau tadqiq, beliau tadhib, yang dinamakan kitab beliau dengan kitab Miftahul Ulum, yang mana di sana beliau Imam As-Sakkaki ini menyebutkan 3 bagian. Yang pertama ialah pembahasan nahwu, yang kedua ialah pembahasan sharaf, dan terakhir beliau menyebutkan daripada kitab Ma'ani wal Bayan, yang mana beliau menyebutkan di sana daripada ilmu fasahah, al-muhassinat al-badi'iyah, dan beliau pun akhirnya masyhur dengan bagian yang ketiga ini. Inilah Al-Imam As-Sakkaki, beliaulah yang sangat luar biasa jasanya di dalam ilmu balaghah ini, sampai akhirnya datang daripada Al-Imam Al-Ghazwini, yang mana beliau membikin kitab namanya At-Talkhis. Nah, dari sinilah akhirnya dikhususkan daripada kitab Ma'ani wal Bayan dan juga Badi' di dalam kitab Talkhis lil Imam Al-Ghazwini, yang mana Al-Imam At-Taftazani beliau punya syarah mutawwal, syarah mukhtasar, dan yang barusan kita terangkan yang menyebutkan daripada Wajhul I'jaz itu sekitar ada 4 aqwal, yaitu Al-Imam Abdurrahman Al-Burgogi, itu adalah pensyarah juga daripada Talkhis lil Imam Al-Ghazwini barusan. Nah, setelah itu kitab Al-Imam Al-Ghazwini yang bernama Talkhis tersebut dinazamkan oleh Al-Imam Al-Akhdari, yang mana itulah kitab yang dikenal dengan kitab Jauharul Maknun, dengan bentuk nazam yang sangat banyak sekali pondok-pondok pesantren membaca daripada kitab tersebut. Dan ini kitab, sebagaimana yang akan datang kita baca di muqaddimah, adalah ringkasan daripada Jauharul Maknun lil Imam Al-Akhdari tersebut. Coba kita baca ya, ibarah musannif. Amma ba'du fahadha mukhtasarun latifun fil fununis thalathah. Adapun setelah basmalah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, dan para sahabat dan para alnya, ini adalah suatu ringkasan, kata beliau, yang sangat kecil, sangat banyak maknanya, namun secara lafadz sangatlah ringkas, yang mana ini mencakup daripada fununis salasah, yang barusan al-ma'ani wal bayan wal badi'. Apa itu? Insyaallah nanti akan kita terangkan. Di episode kedua mungkin. Ikhtasartuhu min nazmil jauhari lis-sayyid al-akhdari taghammadahullah birahmati. Yang mana ini kitab, kata beliau, saya ringkas dari nazam. Nazam al-jauhar, maksudnya apa? Jauharul Maknun lis-sayyid al-akhdari, yang barusan kita terangkan, yang meringkas daripada Talkhis lil Imam Al-Ghazwini. Walladhi huwa nazmun li aslihi talkhis, yang mana ini, kata beliau, adalah nazam, suatu abyat syairiyah daripada asalnya. Apa asalnya? Ialah talkhis lil Imam Al-Ghazwini, barusan kita terangkan. Kenapa kok beliau ringkas ini? Karena kata beliau, wahuma syautun ba'idun li aksari ahli zamanina. 2 kitab ini kalau ibarat orang lomba berlari, ini adalah lapangan yang sangat besar, start dan garis finishnya sangat jauh, jaraknya sangat jauh. Jarak putaran untuk balapan tersebut sangat jauh, untuk pacuan itu finish dan startnya sangat jauh bagi kita, kebanyakan kita orang-orang zaman sekarang. Dan kata beliau, masalahnya wa ma min mukhtasarin yumahidu lahuma fi ma tala'tu alaih. Tidak pernah saya temui suatu ringkasan yang menjadi batu loncatan daripada 2 kitab ini. Pastinya sesuai keyakinan saya kalau istilah zaman sekarang itu. Sesuai apa yang saya mutolahin, enggak ada. Kata beliau, saya ketemu. Illa makana min mi'atil ma'ani, kecuali daripada kitab namanya Mi'atul Ma'ani. Itu Mi'atul Ma'ani fahuwa nadmun nafis salihun lil mubtadiin, adalah nazam yang sangat bagus, indah, yang cocok bagi mubtadiin.
siwa annahu mamdum, namun masalahnya dia nazam. Naam, walaysa min silkit talkhis, dan lagi dia tidak sesuai urutan bagaimana at-talkhis li Imamul Ghazwaini, beda secara urutan. Naam, sehingga kalau kita mau belajar beda abwabnya, ada yang ditakdim, ada yang ditakhir dan lain sebagainya. Naam, ini satu kitab. Yang kedua, Waghayatul Amani Libni Jamaah, telah kitab Waghayatul Amani Libni Jamaah. Tapi kata beliau, lakin yatarajjahu hadzal amalu alaihi bi ikhtisarin mubtadi. Ini kitab juga harus hadzal amal. Maksudnya apa? Ditalkhis seperti ini juga bi ikhtisarin mubtadi, dengan secara ringkas bagi mubtadiin. Wastifa'in lil muhimmat, dan harus kita mencukupi daripada apa saja yang penting-penting, karena sebahagian masalah di sana sangat banyak beliau sebutkan sehingga mubtadiin mereka bingung. Terlalu banyak pembahasan misalnya ma'ani terlalu luas beliau bahas, sehingga mereka untuk mencakup memahami daripada ilmu ma'ani pun sulit bagi mereka. Sedangkan kita perlu daripada suatu kitab yang sehingga kita menguasai daripada ilmu ma'ani, yaitulah dengan secara ringkas. Kalau enggak, kita apalagi mau mempelajari daripada ilmu bayan, ilmu ma'ani saja kita tidak bisa mencakup, karena kesana kesini pembahasannya. Wahakadha. Naam. Wa masih wadhalika, dan selain daripada yang demikian, naam, selain daripada Ghayatul Amani, selain daripada Mi'atul Ma'ani, imma mukhtassun bifan, kata beliau, terkadang cuma kita perdapati dia cuma khusus dalam suatu fan. Misalnya kitab As-Samargandiyah, nazam daripada Al-Marsafi, Al-Imam At-Tablawi, Al-Imam As-Saja'i, ini mereka cuma membahas daripada ilmu bayan. Wa imma muftagirun ila silkin wa tadhhibi lafdhin, atau kata beliau dia memerlukan ila sabakin wa tadhhibi lafdhin, untuk menerangkan secara gampang daripada lafadznya. Dalam artian dia sebenarnya kitabnya itu enggak terlalu luas, cukup untuk mubtadiin dan mencakup daripada segala fan, tapi lafadznya sulit dipaham bagi santri, sehingga kita perlu bikin puzzle baru. Seakan-akan ibarat puzzle itu harus kita bongkar, kita susun biar mubtadiin gampang. Ini namanya sabak wa tadhhib lafadz. Naam. Maka kata beliau akhirnya fastambattu hadzal mukhtasara min aslih lil Akhdari. Maka oleh karena itulah saya mengistimbat dan mengambil ini mukhtasar daripada asalnya lil Imamul Akhdari, yang mana ini seperti yang kita terangkan ringkasan daripada kitab mukhtasar lil Imam Al-Ghazwaini. Naam. Aiyah. Wa qasattu fi san'atihi taysiral ibarah, dan tujuan saya di dalam membikin ini mukhtasar untuk mempermudah daripada ibaratnya ma'al ihatati bil abwab, dan juga mencakup daripada abwab-abwab yang penting pastinya, wal ikhtisari ala muhammatil masail fil fununis tsalatsa, dan tercukupkan dan meringkas daripada yang penting-penting daripada masalah-masalah di dalam al-fununis tsalatsa, fan yang tiga, al-ma'ani wal bayan wal badi', fakana tamhidan wafiyan li aslihi wa syuruhi. Maka ini sangatlah cocok untuk dijadikan batu loncatan daripada asalnya dan bagi syarah-syarahnya. Walidza samaituhu Bughiyatul Mubtadi. Oleh karena itulah saya namai kitab ini dengan Bughiyatul Mubtadi. Wah, kata. Wallaha as'alu ay yaktuba lahul qabul wa alla yaj'ala li ghairihi fihi nasiba. Dan hanya kepada Allah lah saya meminta bahwasanya Allah taala mencatat dan menerima daripada kitab ini, dan jangan sampai ada tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tujuan ini ada bagian bagi orang lain. Maksudnya apa? Tujuan ini semoga khusus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala 'azamatuh al-muqaddimah. Wallah Subhanahu wa taala a'lam bishawab. Insyaallah di episode kedua akan kita terangkan daripada apa perbedaan antara ilmu sharaf, nahwu dan balaghah, dan antara fan balaghah yang ma'ani, bayan dan badi' itu apa saja perbedaannya, dengan gambaran-gambaran yang gampang. Insyaallah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.